Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Welcome back. Kita kali ini sedikit membahas, kemarin saya buat survei sederhana yang diikuti oleh 26 orang. Survei ini judulnya investasi emas. Formulir ini tidak akan memuat data pribadi dan berisi hanya 7 pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama, pernahkah berpikir untuk berinvestasi emas? Dari ke-26 orang menjawab, 92% menjawab pernah. Iya, dan 7,7% menjawab tidak pernah. Dari ke-26 orang berarti 90% lebih menjawab pernah untuk pertanyaan pernahkah berpikir untuk berinvestasi emas, gitu. Kemudian pertanyaan kedua, berapa umur Anda? Ini 61% yang menjawab antara 25 sampai 40 tahun. Kemudian di bawahnya itu 26% menjawab 40 sampai 60 tahun. Di bawahnya itu 11,5% menjawab 15 sampai 25 tahun. Jadi paling banyak di sini yang menjawab umurnya 25 sampai 40 tahun. Apakah Anda lebih suka menabung atau meminjam untuk membeli sesuatu? Di sini survei dari ke-26 orang menjawab 92,3% lebih suka menabung daripada meminjam untuk membeli sesuatu. Sedangkan yang suka meminjam hanya 7,7%. Kredit itu loh maksudnya, ngutang-ngutang. Ya ngutang ya. Kalau Anda yang lihat video ini suka ngutang, stop, hentikan, sudah. Jangan ngutang-ngutang aja. Mental ngutang itu tidak baik. Mental itu mental nabung, itu mental kaya. Sama-sama kerja keras, cuma beda caranya saja, beda caranya, hasilnya juga beda juga. Selanjutnya, menurut Anda apakah membeli emas itu menguntungkan? Ya, jawabannya saya ulang lagi, menurut Anda apakah membeli emas itu menguntungkan? Dari ke-26 orang, 80,8% menjawab menguntungkan. Kemudian 19,2% menjawab mungkin menguntungkan. Karena ada 3 pilihan, menguntungkan, tidak menguntungkan, dan mungkin menguntungkan. 80% menjawab menguntungkan, 19,2% menjawab mungkin menguntungkan. Baiklah, yang kita lihat di sini bahwa sejak 20 tahun terakhir harga emas itu pasti naik, rekam jejak terakhir. Jadi malah menguntungkan kalau menurut data dan fakta 20 tahun terakhir, yaitu rekam jejak emas pasti menguntungkan karena dia naik terus. Contohnya 2016 itu sekitar 600-an ribu, 600. Sedangkan sekarang 2021 sudah 1 juta. 1 juta loh, bayangkan 4 tahun naiknya 400.000. Nanti tinggal 2025 1.500.000. Beda dengan kalau kita punya kambing, kita harus memberi makan dulu, memberi minum, ambil rumput. Ini beli sudah, simpan saja di rumah atau di berangkas di bank bisa. Setelah itu tinggal saja, nggak usah dipikir. Nanti begitu 5 tahun atau 3 tahun sudah, itu pasti terasa. 2 tahun sudah saja itu sudah terasa. Seberapa paham Anda akan bahaya riba? Nah ini ya, mulai tinggal 2-3 pertanyaan terakhir. Dari pertanyaan ini, seberapa paham Anda akan bahaya riba? 50% menjawab mengetahui, 42% di bawahnya ya menjawab memahami, dan 7% menjawab tidak paham ya. Jadi
Kalau menurut tingkatannya paling tinggi yaitu memahami, mengetahui dan tidak paham. Jadi yang memahami itu biasanya sudah melakukan, wah saya itu sudah paham akan riba, maka saya tidak mau ambil riba, utang yang ada bunganya dan lainnya. Nah, itu paham, saya tidak mau ngambil beneran secara fakta. Tapi kalau mengetahui ya saya itu tahu kalau riba itu susah, riba itu nggak bener, nanti bakal jelek ke diri saya. Tapi kadang-kadang saya juga masih ngambil juga, masih pinjam juga dengan ada bunganya. Nah, ini mengetahui saja. Ada yang kadang-kadang tidak paham, ini yang tidak paham pilihan ketiga, ya tidak paham sama sekali mungkin ya. Jadi yang paling banyak kalau yang memahami yang paling tinggi di sini ternyata 42% sudah memahami tentang bahayanya. Ya bagus lah. Kemudian mengetahui di sini 50% paling banyak sudah mengetahui, berarti kadang-kadang masih ngambil juga mungkin ya, masih ngambil, baik kurang lur apa ya, masih kadang-kadang tergoda godaan bunga mungkin ya, godaan bunga, godaan pinjaman KPR kur itu loh, namanya juga kur itu sudah datang. Ini intermezzo, guyon saja. Terus, apakah Anda tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan riba dan berjanji akan menghabisi barang ribanya? 73% menjawab sudah tahu, 19% menjawab baru tahu, dan terakhir tidak tahu. Sisanya ya 7%. Saya ulangi lagi pertanyaannya, apakah Anda tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan riba dan berjanji akan menghabisi barang ribanya? Ada dua, pertama melaknat, kedua menghabisi barang ribanya. 73% sudah tahu. Ya, ini mencengangkan juga. 19% baru tahu dan 7% 7% tidak tahu. Ya, semoga dengan ini yang 7% ini jadi tahu ya. Terakhir, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dimudahkan atas segala urusan. Apakah Anda menyesal menjawab formulir ini? 92% menjawab tidak menyesal. Begitu kiranya yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberi manfaat bagi kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.